Halo Armen semua, kembali lagi dengan gue Letu Penerbang Adnan dan kembali lagi di channel gue, channel Adnan Dodi. Di channel ini kita banyak membahas tentang dunia militer, dunia penerbangan, dunia aviasi. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang topik perwira karir TNI. Dan gue sudah bersama dengan narasumber gue langsung. Penasaran bagaimana videonya? Saksikan video berikut ini. Dan yang sesuai yang gue sampaikan tadi di awal, hari ini kita akan membahas tentang perwira karir. Nah, penasaran bagaimana perwira karir, bagaimana sistem pendidikannya, dan di sini gue sudah kedatangan langsung narasumber gue. Terima kasih sebelumnya sudah diundang di channel ini. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Letu Sustama. Jadi saya adalah lulusan dari prajurit perwira karir TNI atau sering disebut PAPK TNI pada tahun 2016. Jadi ini Tama ini adalah rating ya Tam. Jadi 2016 sama-sama 2016. Nah Tam, ini mungkin teman-teman penasaran nih, kenapa dulu pengen mendaftar tentara atau khususnya di PAPK TNI? Mungkin bisa dijelaskan. PAPK TNI itu kan diambil dari sumber sarjana ya. Jadi boleh sarjana ataupun diploma. Jadi nanti sesuai formasi yang ditentukan dari Mabes TNI. Dan kebetulan pada saat itu memang sedang ada rekrutmen. Dan kebetulan juga waktu itu sedang ada moratorium PNS. Jadi yang sempat ada pemberhentian sementara itu PNS. Ya, betul. Itu kan tahun 2015 lah. Betul. Nah itu jadi ada kesempatan di situ, ya udahlah, kenapa tidak diambil? Ya. Karena mungkin mindsetnya para mahasiswa ini setelah lulus kan pengen langsung kerja ya. Apalagi PNS ini juga salah satu hal yang cukup menjanjikan ya, bagi mahasiswa. Nah, terus lu dulu waktu daftar itu sebelumnya lu kuliahnya di jurusan apa nih? Bisa dijelaskan? Cerita, jadi saya dulu kuliahnya di Jogja, di Jogja Mas, jadi di Universitas Negeri Yogyakarta, di jurusannya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi kan memang pada saat kuliah pun mindsetnya kan tidak ada pikiran ya masuk ke tentara, karena kebetulan kan saya tidak dari keluarga ayah dan ibu juga nggak ada dari TNI ya, dari tentara, jadi nggak ada pikiran mau ke situ ya. Nantinya ya jadi guru, jadi PNS lah gitu. Tapi ternyata ada waktu itu ada kebijakan seperti itu dan kebetulan ada kesempatan, ya udah akhirnya ambil kesempatan itu ya. Nah, dulu sharing pengalaman nih Tam, saat mendaftar nih prosesnya bagaimana? Terus kan memang awalnya kan memang nggak ada background tentang militer ya, terus juga nggak tahu nih tes-tesnya seperti apa. Nah itu gimana nih Tama mempersiapkannya? Mungkin teman-teman di rumah kan juga banyak tanya juga nih, gimana sih Bang persiapannya untuk mempersiapkan untuk mendaftaran menjadi anggota TNI? Jadi karena kan memang di lingkungan keluarga kan tidak ada ya dulu Mas, jadi kayak itu. Tapi ada sih beberapa tetangga juga itu yang dari berprofesi sebagai TNI juga waktu itu jadi Kodim lah. Angkatan darat ya. Dari Angkatan darat kan. Ya karena dari kampung kan ya. Iya betul. Ya di Jogja kan. Nah itu jadi ya dikit-dikit kita sering lah, jadi tanya seperti apa sih model tesnya gitu. Dan di brosur pun di brosur pengumuman pun juga sudah disebutkan secara lengkap. Jadi materi tes seperti apa, ada seperti akademik, ada psikologi, ada jasmani dan ada juga kesehatan dan lain-lain. Jadi ya persiapannya ya cuma tanya-tanya dari anggota Kodim. Ya dari itu, dan juga kita cari-cari di internet mungkin ya. Ya dari internet lah. Gitu. Jadi memang dulu nggak ada persiapan khusus ya, maksudnya ikut bimbel atau ikut pembinaan khusus yang kita harus mengeluarkan uang gitu? Enggak ada sih waktu itu, nggak ada. Jadi memang dari autodidak ya sudah cukup ya? Iya, jadi waktu itu ya kebetulan kan karena dulu kan saya pernah profesi wasit juga, jadi sering lari lah dikit. Nah di situ kan juga ada di komunitas wasit kan, wasit sepak bola itu kan ada dari TNI, ada Polri. Jadi dikit-dikit tahu dari beliau-beliau itu. Gitu. Jadi sambil menyelam minum air. Nah, terus bisa di-sharing juga nggak pengalaman Tama waktu daftar TNI itu seperti apa? Apakah kaget ataupun memang udah gitu-gitu aja? Terus pas waktu sampai selesai itu kira-kira memakan waktu berapa lama gitu? Jadi memang pertamanya bingung ya kan, namanya tidak dari lingkungan TNI. Waktu itu kan dari pendaftaran, saya karena dari Jogja, saya ngambil di Lanut Adi Sucipto. Ya betul Mas, itu. Lalu kita waktu masuk pun ya biasalah kan, itu sebuah lingkungan baru buat kita. Jadi ya
ya pasti bingung lah. Oke. Itu wajar, mungkin rekan-rekan yang sudah punya pengalaman untuk mendaftar pertama kali pasti juga akan mengalami kebingungan ya sama gitu lah. Ini di lingkungan mana dulu tuh. Lalu untuk prosesnya waktu itu mungkin hampir sama seperti tahun ini kan juga dibuka juga tuh Mas. Itu bulan-bulan ini, jadi sekitar September Oktober. Waktu itu ada tes di daerah dulu. Jadi memang dari daerah sudah animonya pun waktu saya dulu, jadi kan saya Werving 2015 itu udah cukup banyak Mas, sudah ratusan lebih. Itu kan untuk PPKT ini kan ada cowok dan cewek juga. Dan untuk jurusannya memang beragam ya Mas. Jadi di situ ada banyak jurusan. Nah, di situ ya. Kebetulan kan Jogja juga kota pelajar kan orang bilang. Nah, jadi banyak yang udah lulus di situ. Banyak yang dari luar daerah pun lulus, begitu lulus langsung daftarnya dari Jogja. Perasaannya Tama waktu diumumkan lulus menjadi perwira karir, terus dan selama mengalami pendidikan itu seperti apa nih? Kan mungkin penasaran. Jadi waktu itu sedikit cerita ya kan, jadi setelah dari daerah kita terpilih waktu itu sekitar 10 orang, kan saya 10 orang itu kita ke tes pusat. Jadi waktu itu tes pusatnya di Akademi Militer di Magelang. Ya, jadi terpusatnya di sana. Ya, terpusat di sana ya, dari seluruh Indonesia itu, dari pandai daerah, dari panitia daerah. Lalu di sana kita sudah dikarantina itu Mas. Jadi sudah tinggal di barak. Seperti ya itulah. Udah merasakan kehidupan seperti itu lah. Jadi sekalian waktu seleksi dan saat itu pun kita mendaftar, kita tidak tahu nanti kan, karena kan ada pertanyaan waktu itu. Jadi saat tes wawancara itu ada kamu mau matra apa? Betul kan? Saya tidak tahu apa itu matra. Jadi di PPKTN ini tidak dijuruskan per angkatan ya. Jadi betul. Kita mendaftar di TNI, nanti baru di sana akan dijuruskan. Jadi nanti dibaginya pada saat pantukir itu. Jadi kita nggak bisa milih gitu ya? Iya, nggak tahu juga mau masuk mana kan? Karena kan di situ kan yang penting masuk dulu ya. Jadi kan di brosurnya kan hanya ada jurusannya, jurusan dan pria dan wanita. Jadi hanya daftar kebutuhan di situ. Jadi tidak ada misal darat berapa, laut berapa. Jadi kita tidak tahu gitu. Ya akhirnya waktu itu dinyatakan diterima ya. Saya masih bingung kan waktu itu kan. Jadi pelatih itu kan udah kan waktu itu kita masih boleh bawa itu ya, bawa alat komunikasi handphone itu kan. Sama pakaian sipil itu kan masih ada kan. Nah itu waktu dinyatakan diterima itu jadi saya masih bingung kan itu. Udah sekarang kalian kita diperintahkan untuk mengeluarkan alat komunikasi, menghubungi orang tua kan. Gitu. Saya pikir nanti aja lah gitu dulu. Ternyata itu momen terakhir kita bawa alat komunikasi. Jadi nggak sempat telepon orang tua ya? Itu waktu dikasih tahu pelatih. Jadi saya kan yang lain telepon, saya belum telepon karena itu kan diumumkan malam. Jadi udah istirahat lah gitu, bisa aja. Ternyata kan itu memang momen terakhir, jadi cuma dikasih 3-5 menit itu untuk pamitan ke keluarga gitu. Ya akhirnya sempet lah waktu itu dikit untung sempet diangkat, akhirnya ya semua itulah kita beralih dari kehidupan sipil ke militer ya. Jadi barang-barang sipil kita udah nggak tahu kemana. Nah, terus nih Mas Tama nih, pendidikan SPAPK sendiri itu berapa lama untuk bisa dari mulai masuk tadi sampai selesai pendidikan itu berapa lama untuk bisa mendapatkan pangkat? Jadi waktu itu memang kita berangkat ke Magelang, jadi sudah masuk karantina untuk tes pusat itu bulan Desember Mas. Desember. Ya Desember. Lalu kita dibuka pendidikan tuh awal Januari, kita selesai Juli, jadi sekitar 7 bulan lebih. 7 bulan ya? Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin menanyakan tuh kemarin tuh, jadi SPAPK ini pendidikannya lamanya ada 7 bulan, nggak sampai setahun ya? Nggak sampai setahun. Jadi karena memang sudah dipersiapkan khusus untuk mengawaki bidang-bidang yang ditekuin masing-masing ya. Kayak Mas Tama sendiri kan menekuni bahasa Inggris, jadi yang diutamakan adalah kemampuan ininya, bukan di kemiliterannya ya. Jadi disiplin ilmu masing-masing seperti itu. Jadi hanya dibutuhkan waktu 7 bulan untuk mengetahui dasar-dasar militer ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak step-step pendidikannya itu seperti apa sih? Jadi dulu setelah masuk, jadi kita kan langsung diberikan itu ya atribut militer ya. Nah itu kan kita belum tahu juga seperti apa, bagaimana menggunakannya kan, itu kan hal yang baru buat kita. Jadi di situ kita pertama kali kita di pendidikan dasar militer itu sekitar 3 bulan. 3 bulan. Ya, 3 bulan itu kita dengan
jadi belum ada pangkat, masih caprasis waktu itu. Calon prajurit siswa. Ya. Nah, itu lalu setelah itu di bulan keempat kita dapat pangkat itu prasis ya, sudah dari caprasis kita dari prajurit siswa. Lalu berikutnya kita jadi sersan siswa dan terakhir itu ada sersan mayor siswa. Ya, lalu pada bulan ke-7 setelah selesai pendidikan kita dilantik jadi letnan 2. Letnan 2. Oke. Jadi memang prajurit PAPK ini memang lulusannya sama dengan gua juga ya, dengan dari AAU, lulusannya menggunakan pangkat letnan 2. Jadi buat teman-teman yang mungkin di rumah mau lulus jadi mahasiswa ya, ada yang mau melanjutkan ke dunia militer, ini adalah salah satu alternatif bagi kalian yang mungkin ingin mencoba. Saya sekarang nih mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran motivasi untuk menjadi seorang PAPK itu. Karena kita akan masuk ke dunia militer, jadi kita mengabdi aja ke negara kan. Jadi memang tidak semua orang yang mungkin bisa dapat kesempatan untuk bisa menjadi seorang anggota TNI. Iya, jadi motivasi saya ya yang jelas saya ingin menunjukkan kalau saya bisa. Selain itu kan juga kalau kita sebagai seorang anggota TNI pun kita bisa mengangkat derajat keluarga juga kan. Ya. Ada yang pertanyaan mungkin agak sensitif ya. Nah, ini kira-kira dulu Tama waktu daftar nih habis uang berapa, Tam? Ya itu buat fotokopi. Oh iya. Jadi memang nggak dipungut biaya sama sekali. Dan bahkan difasilitasi oleh negara ya. Iya, ya itu enaknya di situ kan. Jadi kita istilahnya kan waktu udah masuk ke pendidikan militer kita udah modal hanya badan saja. Iya. Jadi sampai selelenya kan sudah difasilitasi negara itu, baju loreng. Nah, itu juga mungkin alternatif teman-teman juga yang mungkin kesulitan biaya untuk melanjutkan pendidikan atau susah mencari pekerjaan juga ya, Tam ya. Iya, menjadi PAPK TNI juga salah satu alternatif yang sangat baik sekali untuk dicoba. Karena kita yang pertama tidak dipungut biaya sama sekali, yang kedua sudah dapat pekerjaan ya, makan ditanggung ya kan, dan bahkan lulus mendapatkan pangkat letnan 2 seperti itu. Terus setelah kelulusan nih Tam, pengalaman dinas kerja Tama itu bagaimana? Setelah lulus, penempatan di mana? Bisa diceritakan ya teman-teman. Jadi setelah selesai itu kan kita selesai pendidikan dasar di Akmil, itu kita dibagi. Jadi kan kita ada 3 matra di situ, kita dibagi ke matra masing-masing. Kebetulan kan saya dapat matra udara. Nah, waktu itu kita melanjutkan untuk KIBI di AU. Jadi bareng sama-sama ketemu di sana. Jadi KIBI ini buat teman-teman yang belum tahu adalah kursus intensif bahasa Inggris. Jadi memang lulusan perwira baik PAPK maupun AAU itu setelah lulus jadi letnan 2 akan diberikan bekal bahasa Inggris tambahan. Tapi karena Tama bahasa Inggris sudah bagus ya, jadi hanya refresh aja Tam ya. Terus gimana tuh? Ya, setelah itu kan saya dapat korps kecabangan korpsnya, saya sus ya, sus. Jadi saya itu melaksanakan sarcap di dasar kecabangan di Bogor, di Lanut KTS di Skadik 501 waktu itu. Nah, setelah itu saya mendapatkan skep untuk penugasan. Jadi saya di Jakarta awalnya. Lalu ini Mas, jadi ada satu hal yang sebelumnya tidak pernah saya duga. Jadi saya dapat panggilan untuk mengikuti tes pasukan perdamaian. Wah, gitu, ini dia. Nah, ini kita cut dulu sampai sini dulu ya teman-teman. Ini kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Nah, sebelum gue lanjutkan, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol notifikasinya agar channel ini selalu berkembang untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian. Nah, itu tadi singkat cerita dari teman saya, Tama ini berbagi kisah ya. Bagaimana dia lulus kuliah untuk bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mendaftar sebagai prajurit TNI ya khususnya. Nah, ini juga mungkin teman-teman yang di rumah yang masih bingung setelah lulus kuliah, setelah menjadi mahasiswa mau kemana, bisa untuk mendaftar ke prajurit karir TNI dan saat ini masih dibuka ya Tam? Iya. Sampai tanggal berapa? Akhir Oktober kan? Akhir Oktober. Iya. Kalian masih bisa mencoba untuk mendaftar, silakan dipersiapkan diri, manfaatkan kesempatan ini karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Dah, itu saja yang dapat gue sampaikan pada episode kali ini. Kita akan sambung ke episode kedua, bagaimana cerita Tama menjadi pasukan perdamaian. Terima kasih atas perhatian kalian, salam Airman.